Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Sampah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Wanita itu namanya Melanie, Bu. Dia kaya raya, janda tanpa anak dan mendiang suaminya meninggalkan banyak harta. Jelasku pada ibu. Oh, pantesan masih jadi benalu ternyata. Ibu mulai memasang wajah tidak suka saat dirinya membicarakan Mas Emil. Suasana hening seketika karena aku tak lagi menyaut perkataan ibu. Ibu pun tidak lagi melanjutkan amarahnya. Ibu nampak termenung dan air mata beliau akhirnya menetes. Bu, ibu kenapa nangis? Aku memeluk ibu lagi yang tidak direspon oleh balasan pelukan dari ibu. Ibu kasihan sama kamu, Nak. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ibu harus bilang apa sama bapakmu nanti? Bapakmu pasti marah sama ibu. Pecah juga tangis ibu. Keadaan berbalik karena aku yang harus menenangkan perasaan ibu saat ini. Aku tak dapat menjawab perkataan ibu. Beliau pasti sangat sedih dengan takdirku yang sudah aku sampaikan barusan. Lin, kalau kamu mau nerusin pernikahanmu sama Emil, ibu gak bisa melarangmu. Ibu hanya takut kamu makin sengsara, Lin. Lagi-lagi ibu menangis dengan kencang. Aku pun juga tak kuasa melihat ibu dan membuat kami menangis bersama dengan keadaan saling berpelukan. Tidak disangka, Widi adikku sudah mendengar percakapan kami dari dalam rumah. Ia keluar dan ikut memelukku dan ibu. Kak, Widi mau ikut kakak besok ke Jakarta. Biar Widi yang temuin suami kakak, katanya tiba-tiba menatapku tajam. Buat apa, Dek? Tanyaku mengusap air mataku. Biar suami kakak gak ninggalin kakak begitu aja kayak gini. Tersentak diriku atas perkataan Widi barusan. Bagaimana gadis umur belasan tahun ini bisa membuatku baru menyadari hal ini? Aku sontak berdiri dan mulai berpikir ulang atas kejadian-kejadian tempo hari. Kamu kenapa, Lin? Tanya ibuku melihat aku yang tanggap berdiri dan menghapus air mata dengan kerudungku. Gak apa-apa, Bu. Aku hanya memikirkan sesuatu. Memikirkan apa, Nak? Tanya ibuku lagi yang tidak kujawab. Aku masih berpikir atas perkataan Widi. Benar dengan apa yang dikatakan adikku. Mas Emil sengaja tetap berperilaku baik padaku seolah ia masih menginginkanku jadi istrinya. Padahal dari semenjak ia meminta menikah lagi padaku, sebenarnya ia sudah tidak mencintaiku lagi dan dengan sengaja membiarkanku terpuruk sendirian dengan semua keadaan-keadaan yang terjadi setelahnya. Suamiku secara tidak langsung menyuruhku untuk berpikir sendiri bahwa sebenarnya ia tidak lagi menginginkanku dan mengharapkan aku untuk minta bercerai. Padahal dari awal ia memang ingin meninggalkanku. Bodohnya kamu, Lin. Kenapa kamu baru sadar sekarang setelah semua tabunganmu terkuras secara perlahan? Ya Allah. Teganya suamiku, gumamku. Malam berlalu dengan semua penyesalan yang menari-nari di otakku. Aku, Widi, dan ibuku tidur bersama sambil berpelukan.
Hanya merekalah keluargaku saat ini. Sementara suamiku tengah asyik mengurus pernikahannya dengan calon istri barunya. Saat pagi tiba, aku menyempatkan diri mengantarkan ibu bekerja di pabrik teh yang tidak jauh dari rumah. Aku dan ibu berjalan kaki di sepanjang perkebunan sambil bercerita. Sementara Widi bersekolah. Katanya masih ada beberapa berkas yang harus diurusnya. Aku sudah meyakinkan Widi bahwa aku akan menyelesaikan permasalahan rumah tanggaku sendiri. Ibu tadi juga sempat berbicara dengan Widi untuk tidak kekeh lagi ikut denganku ke Jakarta menemui Mas Emil. Lin, apa kamu sudah membuat keputusan? Tanya ibuku. Keputusan apa, Bu? Semalam katamu memikirkan sesuatu. Ibu kira kamu memikirkan jalan keluar masalah kamu, Nak. Belum, Bu. Elin hanya sedikit lega setelah bercerita kepada ibu. Rasanya beban Elin sudah berkurang dengan sendirinya. Lin, apapun yang kamu lakukan asalkan tidak merugikan orang lain, ibu akan tetap mendukungmu. Jangan pernah lagi memendam sakitmu sendirian. Jika kamu tidak bisa pulang, kamu boleh telepon ibu kapan aja. Kapan perlu ibu susul kamu ke Jakarta, Nak. Pokoknya jangan ditelan sendiri. Ibu makin merasa bersalah dan tersiksa jika ibu tidak berguna bagi anak-anak ibu. Bu, kenapa ibu bilang ibu tidak berguna? Elin bisa berdiri tegak di sini di depan ibu masih sehat, tidak kekurangan apapun. Berkat susah payah ibu selama ini membesarkan Elin dan Widi. Ibu sangat berharga bagi kami, Bu. Ibu jangan ngomong gitu lagi. Iya, Nak. Ibu cuma takut kamu menghadapi permasalahan kamu sendirian. Bapak bisa marah sama ibu. Bapak justru bangga sama ibu, karena ibu udah jadi ibu paling baik dan paling cantik sedunia, Bu. Kamu bisa aja, Lin. Udah tua begini, Bu, masih dibilang cantik. Ibu emang cantik dan masih setia sama bapak, walaupun bapak udah di surga. Ibu, pokoknya ibu doain Elin terus ya, Bu. Apapun keputusan Elin nantinya, semoga itu yang terbaik buat Elin. Sudah pasti ibu terus doakan kamu. Ibu bahkan rela mati asal anak-anak ibu bisa hidup lebih baik dari ibu. Shh, jangan ngomong gitu lagi, Bu. Ibu harus panjang umur dan lihat Elin sukses jadi pengusaha pisang crispy dan Widi jadi pejabat di perusahaan besar. Amin ya Allah. Ibu bakal lebih giat lagi bekerja demi kalian anak-anak ibu yang pintar. Akhirnya aku dan ibu sudah sampai di pabrik teh tempat ibu bekerja. Aku kemudian berpamitan pulang dan izin berkemas dahulu sebelum aku berangkat kembali ke Jakarta. Anak ibu hati-hati. Jangan lupa kabarin ibu setelah sampai. Baik, Bu. Elin pamit ya, Bu. Aku kemudian kembali ke rumahku berjalan kaki, menyapa beberapa pemetik daun teh yang mana sebagian besar dari mereka itu memang berasal dari desa yang sama dengan tempatku tinggal. Aku juga tadi sempat berpapasan dengan Fadli, temanku saat masih SMP. Fadli merupakan anak dari pemilik perkebunan teh ini. Ia kabarnya menikah dengan putri anak orang kaya juga yang merupakan pengusaha batu bara di kampung sebelah. Sepertinya Fadli mengawasi para pekerja di kebun. Mungkin ia yang akan meneruskan warisan perkebunan yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Singkatnya, aku sudah sampai di Jakarta sekitar pukul 2. Aku pulang ke kontrakan yang tidak ada lagi terlihat ibu mertuaku di kamarnya. Mungkin ibu benar-benar sudah dijemput oleh Mas Emil dan Melani kemarin. Kembali sedih rasanya. Mengapa ibu harus ikut pindah ke rumah Melani? Apa benar mereka sengaja membuatku sadar dengan sendirinya bahwa aku ini sudah tidak dibutuhkan lagi? Mas, Bu, apakah kalian benar-benar tidak membutuhkanku lagi? Isaku dalam raga yang tak lagi tahu harus diapakan perasaan ini. Betapa teganya mereka terhadapku hanya karena alasan aku yang belum juga hamil. Mengapa mereka tidak bisa sabar sedikit lagi?
Apakah 3 tahun pengabdianku dibalas dengan segala sikap dan tindakan yang tanpa permisi menyiksaku? 1 jam lamanya aku duduk terpaku meratapi nasibku di depan televisi buluk di kontrakan, memandangi ke seluruh isi rumah kecil ini. 3 tahun lamanya aku tinggal di rumah ini, merawat dan melayani suami beserta mertuaku tanpa ada keluhan yang keluar dari mulutku. Ternyata kamu. Tak kira siapa? Mbak Mira datang. Iya mbak, aku baru aja pulang. Ibu kamu sehat, Cek? Sehat, alhamdulillah mbak. Mbak rapi bener mau kemana? Oh, ini mbak tadi habis dari mall diajakin Melani. Baru aja pulang lewat sini lihat pintu terbuka. Makanya mbak tengokin siapa di rumah. Oh, ucapku acuh mendengar penjelasan Mbak Mira. Kamu baik-baik aja, Lin? Baik mbak, malah aku mau siap-siap pergi kerja mbak. Oh ya udah mbak pulang dulu ya. Aku bergegas mandi dan berkukuh hati tidak akan cemburu lagi dengan Melani. Cukup sudah aku memikirkan kekonyolan sikap mereka terhadapku. Ya biarkan mereka berbahagia saat ini telah mengucilkanku dan menganggapku seperti barang yang tidak digunakan lagi. Menganggapku aku seolah mesin ATM yang begitu dicari saat masih terisi penuh. Ketika isi mesin sudah habis, mereka meninggalkanku tanpa belas kasihan dan mencari mesin ATM yang baru. Aku berangkat kerja ke mall dengan suasana hati yang masih tidak menentu. Saat pulang aku meminta Lita untuk menemaniku sebentar. Rasanya ingin ku bercerita pada Lita, teman terbaikku selama ini. Jadi kamu mau aja gitu dimadu sama suami kamu, Cek? Ucap Lita geleng-geleng kepala dibuatnya setelah mendengar ceritaku. Iya Lit, mana tahu dengan mengikhlaskan Mas Emil menikah lagi bisa membuka jalan bagiku buat bisa mengandung keturunan untuk suamiku. Jawabku sedikit terbata-bata. Gak ada hubungannya, Cek. Sejak kapan punya anak harus dipancing dengan membiarkan suami menikah lagi sih? Untung kalau mereka beneran punya anak. Kalau nyatanya juga enggak gimana? Terus cari perempuan lagi, terus nikah lagi gitu. Lita sangat marah mungkin karena ia mempedulikanku. Kalau nyatanya suami kamu itu yang bikin kalian gak bisa punya anak gimana, Cek? Hah? Gimana? Lita mengulangi perkataannya. Aku gak pernah kepikiran kesana, Lit. Jawabku pasrah. Mending kalau punya kerjaan bagus. Ini malah cuma pelayan kafe sok-sokan punya istri 2 lagi. Gak habis pikir aku, Cek. Kok bisa-bisanya kamu baru kasih tahu aku sih sekarang? Lita semakin gregetan berbicara kepadaku. Mungkin karena aku sayang banget sama Mas Emil, Lit. Terdengar Lita menghela nafas panjang dan membuangnya dengan kasar. Cek, aku gak pernah melarang kamu sebucin apapun selagi itu sama suamimu sendiri. Tapi sekarang masalahnya suami kamu membalas perasaan kamu tidak. Lama-lama bikin aku emosi loh, Cek. Benar juga apa yang dikatakan Lita. Mas Emil selama ini tidak pernah membalas perasaanku. Padahal aku sudah mati-matian bersabar dengan mengabdi padanya tanpa mengeluh sedikit pun. Terus bagusnya aku gimana, Lit? Tanyaku putus asa. Lita kembali menarik nafas cukup dalam dan kali ini membuangnya secara perlahan. Ia menatapku dengan sorot mata yang memancarkan bahwa ia sangat mempedulikanku sebagai sahabatnya. Cek, kamu boleh menyayangi suamimu lebih dari apapun. Tapi, kalau boleh aku kasih saran, kamu juga jangan lupa sayang juga pada dirimu sendiri, Cek. Ucapan Lita cukup menamparku. Apa memang aku selengah itu selama ini? Terlalu mencintai Mas Emil hingga aku lupa bahwa diriku sedang tidak baik-baik saja. Pembicaraan singkatku dengan Lita berakhir saat suami Lita datang menjemputnya. Aku kemudian berpisah dengan Lita dan segera menaiki angkutan umum. Aku juga harus pulang ke kontrakan dan ingin sekali bertemu dengan suamiku. Saat aku sampai di kontrakan, Mas Emil terlihat baru juga sampai karena ia masih mengenakan pakaian rapi.
Mas, aku mencium punggung tangan suamiku. Dek, kamu juga baru pulang? Iya mas, pasti kamu capek dek. Mas juga mau langsung istirahat. Mas Emil masih dengan pakaiannya itu lantas menuju kamar kami dan membaringkan tubuhnya. Sama sekali tidak ada basa-basinya menanyakan bagaimana perjalananku ke kampung halamanku kemarin. Apalagi sekedar ingin tahu bagaimana kabar ibuku dan adikku. Mas, apa memang benar aku sudah tidak berguna lagi bagi kamu, Mas? Sampai kamu gak nanyain aku ataupun mengirimi pesan padaku selama aku di Bandung. Tanyaku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Kenapa lagi sih, Dek? Baru aja Mas bilang mau istirahat, kamu malah ngebahas hal yang gak penting sih. Mas Emil kemudian menukar posisi tidurnya membelakangiku. Apa Mas? Jadi memang benar adanya aku udah gak penting lagi. Mulai lagi. Mas lagi malas ribut. Terserah kamu mau ngomong apa. Mas mau tidur, ngantuk dan capek. Melihat Mas Emil yang sudah tidak memperdulikanku lagi, aku memutuskan untuk berberes sebentar dan membersihkan diriku. Ku ambil sajadah dan mukena milikku, bersujud memohon petunjuk pada Allah agar aku dapat menatapkan hatiku atas keputusan yang harus kubuat. Pagi-pagi sekali aku berangkat ke pasar dan membeli beberapa keperluan dapur seperti biasanya. Dan aku juga membeli bahan pokok untuk daganganku. Di saat seperti ini aku harus tetap berjualan karena memang tabunganku sudah semakin mengkhawatirkan. Sementara aku harus mengganti semua uang penjualan toko sepatu tempatku bekerja yang sudah diambil oleh Mas Emil tempo hari. Belum lagi aku harus mempersiapkan sedikit uang agar dapat membantu ibu untuk biaya kuliah Widi yang akan tinggal di Jakarta kurang lebih 1 bulan lagi. Mang, seperti biasa ya, aku membeli pisang di kios Mang Fikri. Baik Neng. Setelah kembali dari pasar, waktu menunjukkan masih pukul 6.30. Aku menyiapkan sarapan untukku dan suamiku. Tidak lama setelahnya Mas Emil bangun dan beliau langsung mandi. Mas, ini sarapannya. Kusuguhkan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi. Makasih dek. Emangnya tadi kamu bangun jam berapa dek? Kok gak bangunin mas? Kan mas bisa bantuin kamu. Aku bangun jam 5 subuh mas. Gak masalah kok mas. Lagian aku emang mau bikin dagangannya nanti aja. Oh ya udah. Aku dan Mas Emil sarapan di depan televisi yang menyala. Agak aneh rasanya, karena biasanya kami sarapan bertiga dengan ibu mertuaku. Dek. Iya mas, pinjemin mas uang lagi dek. Sekian kalinya suamiku dengan tidak merasa bersalah melontarkan perkara uang lagi kepada aku. Maaf mas, kali ini aku gak bisa bantuin mas. Tabunganku udah menipis mas. Dengan percaya diri akhirnya aku mampu menolak permintaan Mas Emil. Loh, kok gitu sih dek? Masa udah mau habis aja? Mas tahu dek tabunganmu banyak, gak bisa lagi mas. Widi mau kuliah. Dia katanya mau kuliah di sini di universitas yang bagus. Banyak banget butuh biaya. Aku mau bantuin ibu buat ngurangin beban ibu mas. Oh jadi kamu beneran mau hitung-hitungan sama mas dek? Mas cukup. Udah cukup kamu meminta uangku mas. Aku selama ini nabung dengan susah payah loh. Di saat teman-temanku membeli baju baru, aku memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Di saat teman-temanku makan di restoran, aku malah memutar otak mencari uang tambahan dengan berjualan. Masa enaknya meminta uangku tanpa peduli apa yang sudah aku korbanin mas? Bahkan beberapa hari lagi mas akan menikah dengan perempuan lain, tapi mas tetap saja membebaniku dengan meminta uang. Uang dan uang terus-terusan padaku. Sudah hilang kesabaranku menghadapi Mas Emil kali ini. Mungkin sudah saatnya aku melepaskan semua tekanan yang sudah menumpuk di pikiranku belakangan ini. Dek, kamu sudah keterlaluan. Bisa-bisanya kamu berpikiran kayak gitu sama suamimu sendiri, terserah. Di saat mas tidak peduli lagi dengan perasaanku, lantas kenapa aku harus mempedulikan kamu mas? Berdesir darah sekujur di tubuhku setelah memberanikan diri buka suara dan mengeluarkan semua amarahku.
Tidak kupedulikan lagi bagaimana Mas Emil setelah ini. Mas kecewa sama kamu, Dek. Apa, Mas? Kamu kecewa? Aku bahkan sudah lama menelan kekecewaan terhadap sikapmu, Mas. Kulihat Mas Emil bangkit dari duduknya tanpa mengatakan apapun lagi, dan ia meninggalkanku. Ia mengendari motornya entah kemana. Kurasa sudah pasti ia menemui calon istri barunya. Sepeninggalan Mas Emil, tidak dapat kupungkiri bahwa aku dari tadi sudah menahan untuk tidak menangis. Namun akhirnya air mataku jatuh tidak bisa dibendung lagi. Ku keluarkan tangisku sejadi-jadinya. Di dalam hati kecilku, aku berjanji bahwa cukup kali ini aku menangisi keseadaanku dengan Mas Emil. Ku pastikan air mata ini adalah air mata terakhir untukmu, Mas. Pukul 12.30, aku memutuskan untuk bertemu lagi dengan Lita di sebuah kafe. Ada apa, Cek? Tumben banget kamu ajakin ketemu di luar begini. Lita yang penuh tanda tanya berbisik padaku saat kami baru saja memesan makan siang kami. Lit, bantu aku cari kos-kosan dekat sini dong. Apa? Maksudmu gimana, Cek? Aku mau keluar dari kontrakan Mas Emil dan ibunya Lit. Loh, kenapa? Karena aku udah gak ada gunanya lagi di sana. Cek, kenapa nasib kamu kayak gini sih? Kok bisa ya mereka sekeluarga kurang ajar semua? Udah Lit, biarin aja. Aku udah ikhlasin semua. Sekarang aku hanya perlu menata kembali hatiku yang sudah rusak akibat perlakuan mereka selama ini kepadaku. Cek, kamu udah bikin keputusan yang tepat. Iya Lit, karena aku gak sanggup lagi memikirkan perasaan orang lain di saat perasaanku berantakan. Terus Cek, maaf nih, aku jadi penasaran. Hubungan kamu dan suamimu gimana? Aku akan ngurus semuanya secepat mungkin, karena Mas Emil udah menceraikan aku. Aku mengatakan dengan nada santai yang membuat Lita tidak percaya. Hah? Serius, Cak? Iya, Lit. Dengan entengnya dia menceraikanku melalui pesan singkat. Aku menunjukkan pesan itu kepada Lita. Ya, benar adanya. Setelah kejadian tadi pagi, saat aku sibuk berjualan pisang crispy, aku mendapatkan pesan singkat dari Mas Emil yang berisikan talak kepadaku. Apakah aku sedih? Itu sudah pasti. Tapi sama sekali tidak ada lagi air mata yang turun menetes membasahi pipiku. Karena aku sudah tahu memang itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Mas Emil selama ini dariku. Barangkali ia tidak menyangka bahwa aku akan melawan dirinya dengan segala perkataanku tadi kepadanya, sehingga membuat dirinya sendiri yang menyerah dan meninggalkanku dengan cara yang menyakitkan. Cek, Lita memelukku. Ia menangisi keadaanku. Cek, dia yang bersalah, dia yang mau menikah, dan sekarang dia juga yang mencampakkan kamu, ucap Lita sambil terus menangis. Aku sudah tahu endingnya akan begini, Lit. Kamu pasti hancur banget ya, Cek. Aku mengangguk. Tidak munafik bahwa perasaanku itu sakit, tapi jujur saja di sisi lain ada rasa lega dalam diriku. Lega karena diriku sudah lepas dari belenggu yang selama ini memasuk hati dan pikiranku. Kamu kuat ya, Cek. Kalau kamu butuh bantuanku, jangan sungkan hubungin aku. Iya, Lit. Makanya sekarang aku butuh kamu nemenin aku nyari tempat tinggal baru. Tentu aku mau, Cek. Habis makan ini kita langsung cus. Aku kemudian mencari beberapa indekos dan kontrakan yang berada di daerah sekitar mall lewat sebuah aplikasi. Aku sengaja mencari tempat tinggal di daerah sini agar memudahkanku untuk pulang pergi bekerja. Ditambah lagi daerah dekat mall cukup ramai dan merupakan kawasan strategis. Barangkali usaha pisang crispy-ku bisa semakin berkembang dengan lokasi baruku nanti. Setelah mengunjungi beberapa indekos khusus perempuan dan beberapa kontrakan petakan, akhirnya aku menemukan salah satu yang sesuai dengan kemauanku. Ya, walaupun dengan harga yang sedikit mahal sih menurutku. Tidak masalah lah, karena mulai saat ini aku tidak perlu lagi hemat berlebihan
karena aku hanya akan mencari nafkah untuk diriku sendiri, bukan lagi untuk suamiku apalagi mertuaku. Gimana, Cek? Kamu yakin mau yang ini? Tanya Lita saat kami sedang berada di depan sebuah rumah petakan yang cukup nyaman dan asri. Tidak terlalu berdempetan dan punya sedikit teras yang bersih. Sepertinya bangunan ini belum lama didirikan oleh si pemilik. Iya, Lit. Kayaknya ini aja deh. Udah include semuanya. Cuma perlu bawa pakaian doang ini mah. Yang aku suka karena langsung ada dapur dan kamar mandinya. Aku bisa tetap jualan, Lit. Oh iya, bener juga ya, Cek. Pokoknya kamu harus bangkit. Kamu gak boleh nyerah dengan keadaan, Cek. Aku yakin suatu saat kamu bakal ketemu pengganti Emil itu dengan seorang pengusaha kaya raya. Shh, Lita. Bisa-bisanya kamu udah kepikiran sampai ke sana sih. Iya, maaf Cece sayang. Abisnya aku masih jengkel sih sama si Emil itu mau kondo itu. Aku hanya dapat tertegun dengan omongan Lita yang memang benar adanya. Tapi kok hanya terlalu frontal saja itu. Waktu menunjukkan pukul 15, aku bersama Lita menyempatkan mengambil pakaianku di kontrakan Mas Emil dan kembali lagi ke tempat tinggal baruku. Untung saja tadi aku sudah mengemas pakaianku saat aku baru saja mendapatkan talak dari Mas Emil. Bismillah lah. Mulai saat ini aku akan tinggal mandiri dan tanpa bayang-bayang suamiku, kakak iparku, beserta mertuaku. Cek, masih ada waktu untuk kamu istirahat sebentar sampai waktunya masuk kerja. Aku mau balik dulu ya. Kita ketemu di toko ya. Iya, Lid. Makasih banyak loh udah bantuin aku. Gak masalah, Cek. Udah kewajiban aku bantuin kamu. Aku harap kamu bisa melupakan masa lalu kamu yang tidak penting itu, Cek. Lita terus saja mengejekku. Tapi entah kenapa dari dulu aku tidak bisa marah kepadanya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Emil. Lelaki menyebalkan. Lanjut. Aku sedang berada di toko bersama Rara dan Sylvie. Melanie tadi berpamitan padaku seperti biasa, ingin menemui teman-teman katanya. Suasana hatiku sedang sakit hati dengan Selin yang sudah pandai membentak dan berbicara kasar kepadaku. Siapa yang mengajarinya? Aku kehabisan uang karena kemarin mentraktir Rara dan juga menyewa kamar hotel bagus untuk kencan pertama kami. Lantas hanya karena meminta sedikit uang, Selin sampai memarahiku seperti itu. Sudah pasti ada yang mempengaruhinya. Selin yang kukenal adalah istri penurut dan tidak banyak menuntut. Pasti sekarang dia sedang menangis dan menyesali perbuatannya tadi padaku setelah aku mentalaknya. Gumamku tersenyum sinis. Pak Emil, jangan ngelamun pak. Nanti kemasukan loh. Celutuk Rara mengejekku. Kemasukan apa maksud kamu, Ra? Bercanda doang pak. Saat ini Rara adalah gadis tercantik dan terbohai bagiku. Ia juga sangat menggemaskan setelah aku mengenalnya lebih dekat beberapa hari ini. Rara cukup menyita perhatianku karena belakangan Melanie sangat sibuk dengan persiapan pernikahan dan sedikit cuek kepadaku. Apalagi keadaannya yang sedang hamil muda membuatnya gampang lesu dan tidak melayaniku dengan totalitas. Saat malam tiba, aku pulang kembali ke kontrakan setelah tadi sempat menemui ibuku di rumah Melanie. Ibuku tampak bahagia dan tidak pernah terlihat murung lagi. Bagaimana tidak? Rumah mewah dengan segala fasilitas yang ada, siapapun juga pasti betah tinggal di sana. Tumben, dia belum pulang. Ucapku saat memasuki kontrakan yang ternyata masih gelap gulita. Pertanda Selin belum pulang. Aku memutuskan untuk mandi dahulu dan kemudian lanjut istirahat. Tapi kok terasa ada yang janggal saat aku masuk ke kamar. Terasa ada sesuatu yang berbeda, tapi aku tidak tahu persis itu apa ya. Tapi setelah aku periksa lemari baju usang yang ada di sudut kamar. Loh, kemana Selin? Dia pergi membawa pakaiannya. Apa ada sesuatu yang terjadi dengan ibunya? Aku menghubungi Selin tapi panggilan itu dialihkan. Kenapa handphone Selin tidak aktif ya? Setelah menelpon mertuaku berkali-kali, akhirnya beliau mengangkat panggilanku. Aku menanyakan apa ada sesuatu keadaan darurat yang terjadi di sana karena Selin pergi membawa banyak pakaian.
Mertuaku bilang Selin tadi pergi bersama salah satu temannya dan menginap di sana. Emangnya Elin tidak pamit sama kamu, Mil? Tanya ibu mertuaku. Duk duk duk. Berdegup kencang jantungku mendengar perkataan ibu Selin. Ternyata aku salah besar. Selin bukan menyesal. Justru ia pergi meninggalkan rumah ini, yang artinya dia pergi meninggalkanku. Ya, gak masalah sih. Toh sekarang aku punya Melanie dan Rara. Lihat aja Selin pasti juga nanti akan bakal mengemis minta kembali kepada aku. Sahutku tidak mau mempermasalahkan kepergian Selin. Lebih baik aku tidur dan besok aku akan pergi ke rumah Melanie. Aku sedang berada di toko bersama Melanie, Sylvie dan Rara. Aku dan Melanie berada di ruangan belakang. Aku sedang melihat data penjualan toko di layar monitor. Sayang, kamu udah siap belum? 2 hari lagi kita akan menjadi suami istri sayang, ucap Melanie kepadaku. Siap dong sayang. Melanie kemudian menyandarkan kepalanya di bangku. Kami terus bercerita tentang rencana-rencana kami ke depannya. Oh ya sayang, Selin kabur dari rumah, ucapku. Kabur? Kok bisa sih sayang? Iya dia ngambek karena ibu ikutan pindah ke rumah kamu sayang. Loh kok gitu? Karena Selin bisa datang kapanpun ke rumah aku sih. Ya mas juga gak ngerti sayang. Ya biarin aja lah. Kayaknya dia jadi banyak berubah setelah kembali dari rumah orang tuanya kemarin. Oh, mungkin dia gak mau dimadu kali sayang. Menurut kamu gimana sayang? Apanya mas? Apa aku harus menceraikan Selin? Melanie terdiam dan kemudian ia tersenyum. Ya kalau mas tanya sama aku sudah jelas aku mau jadi satu-satunya milik kamu sayang. Ya udah, kalau gitu biar mas urus perceraian mas dan Selin setelah kita menikah nanti. Melanie mengangguk. Tapi mas, kenapa kita nggak minta bantuan Martin aja? Usul Melanie. Oh bener juga kamu sayang, jawabku sumringah. Nanti biar aku yang ngubungin Martin untuk bantuin pengurusan perceraian mas dan Selin. Lagian dia pasti mau karena dia lagi butuh duit kan mas? Iya sayang. Untung Melanie mau mempekerjakan Martin untuk mengurus perceraianku dan Selin, sehingga aku tidak perlu repot lagi. Paling nanti cukup aku mendatangani berkas perceraian itu setelah semuanya beres. Dan akhirnya aku dan Melanie bisa menjalani hidup bahagia tanpa kekurangan materi sedikit pun dan tanpa rengekan dari Selin lagi. Saat sore tiba, Melanie memintaku untuk mengantarkannya pulang ke rumah dan aku harus kembali ke toko yang sekarang sudah buka di malam hari. Hari ini giliran Rara yang berjaga di toko bersama aku. Sayang, gak apa-apa kan kalau kamu di toko malam ini sampai kita mendapatkan pegawai tambahan sayang? Ucap Melanie. Iya sayang, gak masalah kok, gak masalah. Kamu jangan banyak pikiran dulu soal toko ya sayangnya. Serahin saja semua sama masmu yang ganteng ini. Ucapku yang disambut tertawa geli oleh Melanie. Iya sayang, makasih udah mau bantuin aku ngurus toko. Ya udah kewajiban aku ngebantuin kamu sayang, karena kamu adalah orang yang paling aku sayangi saat ini. Saat sampai di rumah Melanie, aku menyempatkan mandi dan makan malam dahulu sebelum aku kembali lagi ke toko kue. Mas balik ke toko ya sayang ya? Iya sayang, kamu hati-hati. Bilang sama Rara besok dia boleh datang agak siangan karena dia lembur hari ini. Takut dia kecapean sayang. Baik sayang, mas berangkat dulu. Setibanya di toko sudah tentu. Aku duduk di kasir dan didampingi Rara yang duduk di dekat etalase tempat penyimpanan roti. Pak Emil, Rara udah mutusin pacar Rara. Bagus, gitu dong. Kalau kamu nurut sama aku bakal manjain kamu layaknya putri kerajaan, Ra. Ucapku asal yang entah dari mana aku mendapatkan kata-kata gobalan seperti itu. Makasih ya Pak. Demi hubungan kita hingga tua nanti, aku bakal setia dan terus menunggu Pak Emil. Sontak dua alisku bertaut mendengar ucapan Rara. Apa benar perempuan ini begitu tergila-gila kepada aku?
Detik-detik sebelum toko ditutup, aku dan Rara menyempatkan memadu kasih di lorong menuju ke kamar belakang. Aku dan Rara bak sepasang kekasih yang baru saja menjalin hubungan dan akan segera menikah dalam waktu dekat. Padahal aku justru akan menikahi pemilik toko ini. Mas Emil, aku sayang banget sama Mas. Rara dengan suara pelan dan sedikit mendesah berbisik di daun telingaku. Aku hanya membalas dengan anggukan manja dan terus mencumbunya. Aku mengantarkan Rara ke indekosnya dan kembali lagi ke rumah Melani. Aku ingin melihat keadaan ibuku sebelum aku pulang ke kontrakanku yang jelek. Bu, ada yang mau Emil sampaikan sama ibu? Ucapku saat baru saja masuk ke dalam kamar ibuku dan memastikan tidak ada orang lain yang akan mendengarkan percakapanku dengan ibu. Ada apa, Mil? Mau bilang apa? Tanya ibuku. Selin pergi dari rumah dan Emil gak tahu kemana dia, Bu. Karena dia udah berani durhaka pergi tanpa pamit sama Emil. Emil putuskan untuk menceraikan Selin, Bu. Jawabku memberikan penjelasan pada ibuku. Hah? Ada apa lagi dengan Selin itu? Bukannya dia setuju dengan pernikahanmu sama Melani? Nah itu dia, Bu. Emil gak tahu dia kenapa-napa tiba-tiba meninggalkan rumah kita. Kalau kata Emil, dia sih mungkin punya pacar di luaran sana, Bu. Mungkin mau balas dendam dengan cara yang tidak baik. Ibu gak nyangka Elin kayak gitu, Mil. Biarin aja, nak. Kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Malah bagus dia kabur. Dengan begitu kamu bisa menikah dengan Melani dengan tenang, tanpa harus bolak-balik ke sana lagi. Iya, Bu. Maksud Emil juga gitu. Ya mendingan kita tinggal di sini selamanya tanpa pernah lagi kembali ke kontrakan itu. Terus gimana sama Mbakmu, Mil? Apa kamu sudah ngomong sama Melani? Belum, Bu. Ya nanti aja lah Emil coba bicara sama Melani saat pernikahan udah selesai. Kalau sekarang Melani masih fokus sama persiapan pesta, Bu. Benar juga. Ya udah kamu pulang dulu, Ki. Sabar ya, nak. Menghitung hari kamu bakal bisa tengokin ibu setiap saat di sini. Iya, Bu. Emil pamit pulang ya, Bu. Setelah berbicara dengan ibu, aku kembali ke kamar Melani dan berpamitan untuk pulang ke kontrakanku. Sayang, Mas balik dulu ya. Mas, apa kamu ada megang uang? Sebenarnya uang aku lagi habis, sayang. Soalnya kemarin habis beliin ibu dan Mbak Mira beberapa pakaian. Belum lagi buat ponakan Mas. Iya, Mas, aku tahu kok. Makanya aku tanyain. Ya udah, Mas pakai aja ini ATM-ku. Mulai sekarang ini milik Mas. Ya walaupun isinya gak banyak, semoga bisa membantu kebutuhan Mas, Ibu dan Mbak Mira sampai kita selesai menikah. Melani memberikan sebuah kartu ATM kepada aku. Tapi sayang, apa ini gak berlebihan? Tanyaku pura-pura sungkan. Enggak kok, Mas. Ini belum seberapa, Mas. Dibanding terima kasih aku buat keluarga Mas yang udah mau terima aku jadi bagian keluarga kalian. Ya udah kalau gitu makasih ya, sayang ya. Iya, Mas. Ya bakal ada kejutan nih buat Rara. Dengan perasaan senang aku meninggalkan rumah Melani menuju ke kontrakanku. Ya tidak apalah, aku menikmati hari-hari terakhirku tidur di ranjang usang dan reot di kontrakan. Walaupun tanpa Selin juga bukan perkara besar lagi. Aku menelpon Dodi dan Ujang mengajak mereka datang ke rumahku. Tumben lo nyuruh kita kesini? Tanya Dodi begitu sampai ya di kontrakanku. Tidak lama Ujang juga langsung masuk. Ya ngapain lagi kalau bukan berpesta? Jawabku yang diikuti sorakan mereka berdua. Calon suami orang kaya. Pekik Ujang menepuk pundakku. Jangan gitulah. Pokoknya kita malam ini pesta sampai tepar. Aku kemudian mengendarai motorku bersama Ujang membeli minuman keras. Sementara Dodi tetap tinggal di kontrakan karena barusan pacarnya baru menelpon. Sekembalinya aku dan Ujang, Dodi malah asyik bermain PS. Kami bertiga pun saling bergantian melawan satu sama lain di dalam permainan PS sambil menikmati miras yang sudah kubeli tadi. Pesta miras dan pertarungan pun semakin menjadi saat waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Seru banget pesta kali ini, Jang, ucap Dodi pada Ujang. Iya nih,
Ternyata seru juga kalau rumah lo lagi kosong ya, Mil. Sering-sering aja begini, Mil, tambah Ujang. Tenang-tenang aja, tenang. Gua bakal sering traktir kalian setelah ini. Lebih seru lagi kalau kita pesta di luar dan nyari cewek. Ucapku sedikit berbisik kemudian tertawa lebar. Bener-bener lu, Mil. Tapi gue juga mau sih kalau ditraktir. Kata Ujang. Ya, yang namanya ditraktir apapun itu pasti lo juga mau, jawab Dodi. Kami tertawa bersama, menikmati malam ini yang sangat menyenangkan tanpa ada satu beban pun yang seolah ada di dalam pikiran kami bertiga. Oke, kita beralih lagi ke Elin. Sepertinya Elin sudah mulai bangkit ya guys ya. Ya, ikut senang juga sih. Tinggal tunggu saja nih tanggal mainnya kehancuran Emil. Oke, lanjut kita ke Elin. Alhamdulillah, hari pertama aku tinggal di kontrakan baruku yang cukup luas. Fasilitas tempat tidur dan satu almari pakaian. Berikut dengan meja rias dengan cermin yang besar. Ada juga pendingin ruangan yang terpasang di dinding atas jendela membuatku sangat nyaman di sini. Walaupun masih saja ada rasa kehilangan di dalam diriku. Tapi aku tetap berusaha mengambil hikmahnya, bahwa justru kejadian ini membuatku tidak lagi tersiksa dengan perasaanku selama ini. Assalamualaikum, Ibu. Aku menelpon ibuku. Iya, Nak. Waalaikumsalam. Ada apa, Lin? Apa kamu sakit? Enggak kok, Bu. Aku cuma mau ngobrol aja sama Ibu. Oh, Ibu kirain kamu kalau lagi sakit jangan dipendam sendiri ya, Lin. Iya, Bu. Elin mau ngasih tahu Ibu kalau Elin sekarang udah tinggal sendiri, Bu. Elin ngontrak di dekat mall tempat Elin kerja, Bu. Loh, sejak kapan, Nak? Apa suamimu tinggal di rumah istri barunya? Sudah pasti Mas Emil bakal tinggal di rumah istri barunya, Bu. Bahkan ibu mertuaku juga sudah tinggal di sana. Tapi masalahnya bukan itu, Bu. Terus, apa masalahnya, Lin? Apa suamimu menyakitimu, berbuat kasar padamu? Mas Emil sudah memberikan talak padaku, Bu. Innalillahi. Kamu yang sabar ya, Nak. Ibu yakin kamu sudah menduga akan terjadi hal seperti ini. Apa sekarang kamu baik-baik saja, Nak? Alhamdulillah. Elin merasa lega, Bu. Entah dari mana rasa lega itu datang. Yang pasti Elin harus menerimanya dengan lapang dada, Bu. Elin yakin bahwa semua ini adalah sesuatu yang terbaik buat Elin. Iya, Lin. Apapun yang terjadi hingga saat ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Percaya dengan janji Allah. Ia pasti sudah menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk kamu, Nak. Iya, Bu, makasih ya, Bu. Karena Ibu selalu menjadi penenang hati buat Elin. Elin gak tahu gimana jadinya kalau Ibu gak ada. Insya Allah Elin bisa menghadapi hari baru Elin dengan senang hati. Walaupun anak Ibu sekarang hanya sendirian. Kamu tidak pernah sendiri, Nak. Ibu selalu ada untuk kamu. Apa Ibu harus datang menemuimu, Nak? Enggak usah, Bu. Ibu percaya sama Elin kan bahwa Elin baik-baik saja? Iya, Nak. Ibu tahu kamu anak Ibu yang kuat dan soleha. Kamu pasti mampu melewati ujian ini. Makasih ya, Bu. Oh ya, Ibu udah makan belum? Udah, Nak. Kamu gimana? Elin udah juga makan kok, Bu. Oh ya, Bu. Nanti Widi tinggal sama Elin aja, Bu. Di sini kamarnya besar dan bersih. Widi pasti bakal suka tinggal di sini. Wah, iya ya, Nak. Kebetulan sekali kemarin baru dibahas dia pengen banget tinggal sama kamu. Iya, Bu. Ternyata jodohnya emang harus tinggal bareng aku. Jadi aku bisa ngawasin dia, Bu, kalau tuh anak macem-macem. Iya, Lin. Terus rencana kamu ke depannya apa, Lin? Untuk saat ini sih Elin cuma fokus kerja, Bu. Ya sekalian dagang pisang crispy seperti biasa. Ibu doain Elin ya, Bu. Iya, Nak. Ibu bakal doain terus anak-anak Ibu. Setelah mendengar suara Ibu, semakin tenang hatiku untuk menjalani hidup baruku sebagai janda. Ya, semoga Allah melapangkan hatiku untuk dapat melupakan masa lalu dan fokus menatap masa depanku. Cek, kamu baik-baik aja kan? Lita selalu menanyakan hal yang sama berulang kali kepadaku. Iya, Lita sayang, kamu cerewet juga ya ternyata. Jawabku mengisengi Lita.
Dih, baru tahu kalau aku cerewet. Udah tahu dari lama sih. Hari-hariku hidup sendirian semakin lama semakin membuatku terasa tentram. Tidak ada lagi sedih apalagi kekhawatiran. Usaha pisang crispyku pun sudah kembali berjalan dengan baik dan normal. Pelangganku semakin bertambah setiap harinya membuatku sangat bersemangat. Apalagi dengan lokasi tempat tinggalku yang baru membuat para driver menjemput makanan semakin banyak datang dan pergi di kontrakanku. Untung saja pemilik kontrakan sangat ramah dan membolehkanku berwirausaha. Katanya asalkan aku tetap menjaga kebersihan dan tidak mengganggu penghuni lainnya. Aku juga sudah mempunyai teman yang merupakan tetangga di sebelah kontrakanku. Namanya Sarah. Dia bekerja di toko kosmetik di mall yang sama dengan tempatku bekerja. Sarah adalah pelanggan pertamaku yang membeli pisang crispy saat aku mulai berjualan lagi kemarin. Assalamualaikum Mbak Mira. Aku mengangkat panggilan telepon dari Mbak Mira. Cek, kamu di mana? Besok kamu datang kan? Datang kemana Mbak? Ke rumah Melani lah. Oh, rupanya besok hari pernikahan Mas Emil dan Melani. Oh, kayaknya aku gak bakal datang Mbak, karena besok aku ada urusan Mbak, jawabku. Kamu gimana sih Cak? Bukannya dulu kamu datang baik-baik ke keluarga kami? Kami pun menerima kamu dengan cara yang baik juga. Kenapa giliran berpisah kamu harus dengan cara seperti ini? Terdengar Mbak Mira emosi berbicara padaku dari seberang sana. Loh, kenapa Mbak Mira menanyakan padaku Mbak? Apa Mbak sudah bicara dengan Mas Emil? Gak usah dilempar ke sana kemari Cak. Mbak kan lagi ngomong sama kamu. Cukup kamu jelasin aja sama Mbak. Mbak, aku malas ribut Mbak. Intinya adik Mbak itu menceraikanku lewat pesan singkat. Menurutku dia sendiri yang memulai dengan sikap mencampakkanku menggunakan cara yang tidak baik juga. Terus mau kamu apa Cak? Lah, loh Mbak yang nelpon aku, terus kenapa Mbak yang nanya? Kamu bener-bener ya Cak? Mbak gak habis pikir kenapa kamu bisa tiba-tiba berubah seperti ini. Padahal Mbak selama ini udah berusaha baik sama kamu. Tut. Panggilan itu berakhir. Mbak Mira baik sama aku. Iya sih kalau lagi ada maunya. Oke, kita pindah lagi ke Emil. Aku mulai salah tingkah sendiri karena besok aku akan mempersunting Melani. Beberapa saudara Melani sudah mulai berdatangan. Aku dan ibu menyambut mereka satu persatu. Keluarga Melani rupanya sama baiknya dengan dirinya. Mereka begitu ramah seolah aku dan ibu sudah lama menjadi bagian dari keluarga mereka. Sayang, ternyata saudara kamu banyak banget yang datang. Iya dong sayang. Tapi kita kan pestanya sederhana saja sayang. Ya begitulah keluargaku mas. Mereka juga sangat menyayangiku. Mereka juga penasaran sama kamu mas. Karena semua keluarga besarku sering mendengar cerita tentang mas dari ibuku. Oh gitu sayang. Mas jadi malu sayang. Hari ini aku dan Melani hanya di rumah saja, mempersiapkan diri kami agar tetap fit dan acara besok bisa terselenggara sesuai rencana. Sementara untuk hari ini hanya Rara dan Sylvie yang berjaga di toko kue. Esok harinya, tiba saatnya aku dan Melani sudah menjadi sepasang suami istri yang sah. Walaupun pesta pernikahanku diadakan di rumah Melani dan bukan di gedung, tapi suasana pesta resepsi setelah akad nikah pun berlangsung ramai dengan sebagian tamu merupakan kenalan dan sahabat-sahabat Melani beserta keluarga besarnya. Konsep pesta yang sudah disiapkan Melani mengusung nuansa modern dengan suguhan warna yang pasti membuat nyaman para undangan yang datang. Rumah Melani yang cukup luas dipadu dengan hiasan dekorasi dinding warna krim membuat menarik suasana pesta. Sajian makan dan suguhan alunan musik juga menambah suasana menjadi syahdu. Sebelumnya aku pernah menghadiri pesta semewah ini sih, atau hanya kuliah di televisi. Ya, tapi hari ini aku tidak menyangka bahwa pesta mewah ini adalah pesta pernikahanku sendiri. Siapa sangka ya kan? Sayang, mas gak nyangka kamu nyiapin pesta semeriah ini, ucapku menggenggam erat tangan istriku. Iya dong sayang. Aku ingin pernikahanku dengan mas menjadi pernikahan kita yang terakhir. Tentu sayang. Semoga kita bakal kayak gini terus sampai kita menjadi kakek nenek. Amin. Oke, kita geser ke sudut pandang Bu Ratna. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa melihat anak-anak kita duduk di pelaminan Rat.
Ucap Titin kepadaku. Ya Tin, sampai aku gak bisa berkata-kata lagi. Tidak menyangka bahwa takdir mereka memang bersama dan bersatu di hari ini. Jawabku penuh haru. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jam 4 sore nanti. And see you, ciao.